Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Deski Penangsari. Dan saya Alia Fadila. Berita pada siang hari ini datang dari Gunung Merapi. Gunung Merapi kembali meletus pada Jumat 1 Juni 2018 pagi hari ini. Letusan kali ini diiringi suara gemuruh yang membuat warga dilanda kepanikan. Erupsi kali ini teramati dari pos pengamatan ngepos Desa Ngablak, Serumpung, Magelang, Jawa Tengah. Letusan pagi ini terjadi pada pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat di seismograf pos ngepos terekam amplitudo maksimum mencapai 77 mm. Jelas Purwoto, petugas pengamat Gunung Merapi ngepos. Tinggi kolom abu mencapai 6.000 meter ke arah barat. Teksturnya tebal berwarna putih keabu-abuan. Gempa dan peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Merapi beberapa hari terakhir tidak terjadi. Letusan tersebut terjadi tiba-tiba dan disertai suara gemuruh yang berlangsung sekitar 2 menit. Hingga pagi ini, peningkatan suhu relatif sama seperti kemarin. Tanda awal tidak ada, untuk gempa juga tidak ada. Lanjut Purwoto. Warga di kawasan bencana 3 atau radius 15 km dari puncak Merapi pun panik keluar rumah. Mereka terlihat berkumpul di sejumlah titik untuk mengantisipasi setiap kemungkinan yang terjadi. Hingga berita ini diturunkan, informasi dari BPBD Kabupaten Magelang dampak hujan abu tipis menerpa 3 kecamatan, yakni Sawangan, Pakis, dan Ngablak. Meski demikian, status Gunung Merapi masih di level waspada, dengan zona bahaya 3 km dari puncak Merapi. Berikut langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari bencana gunung meletus. Yang pertama ada tahap prabencana. 1. Pantau informasi, update dengan informasi terbaru dan otoritas setempat seperti BMKG. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang aman dan titik kumpul yang telah ditentukan oleh pihak berwenang. Ketiga, kit darurat. Siapkan kit darurat yang berisi masker, makanan, air minum, obat-obatan, senter, baterai cadangan, pakaian ganti, dan dokumen penting kalian. 4. Lindungi diri dari abu vulkanik. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan dari abu vulkanik. Bisa menggunakan kain basah. Kelima, jauhi daerah berbahaya. Jangan mendekati kawah atau area yang sudah ditetapkan sebagai zona bahaya. 6. Siapkan kendaraan. Pastikan kendaraan dalam kondisi siap pakai dengan bahan bakar penuh untuk evakuasi cepat jika diperlukan. Ketujuh, pelajari tanda-tanda awal. Kenali tanda-tanda awal gunung meletus seperti gempa kecil, suara gemuruh, dan hawa panas. Kedelapan, ikuti instruksi otoritas. Selalu patuhi arahan dan instruksi dari otoritas tempat untuk keselamatan. Yang kedua, ada tanggap darurat. 1. Ikuti arahan resmi, dengarkan dan ikuti petunjuk dari otoritas tempat seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, polisi, atau lembaga terkait lainnya. Yang kedua, evakuasi. Segera evakuasi jika diminta, gunakan rute evakuasi yang telah ditentukan dan hindari area yang berbahaya. Ketiga, perlindungan diri. Gunakan masker atau kain basah untuk menutupi hidung dan mulut untuk menghindari menghirup abu vulkanik. Yang keempat, komunikasi. Tetap terhubung dengan keluarga dan teman untuk memberikan informasi keberadaan Anda. Yang kelima, kesiapan pasca letusan. Tetap waspada terhadap potensi letusan susulan. Hindari daerah yang masih tertutup abu tebal karena resiko runtuhnya bangunan. Yang terakhir, ada tanggap pemulihan. 1. Evakuasi dan penampungan. Mengidentifikasi area rawan dan mengevakuasi penduduk ke tempat yang lebih aman sebelum atau sesaat setelah letusan. Menyediakan tempat penampungan yang memadai dengan fasilitas dasar seperti air bersih, makanan, dan layanan kesehatan. Yang kedua, ada penanganan medis dan psikologis, memberikan pertolongan pertama dan layanan kesehatan bagi yang terluka atau terkena dampak asap dan abu vulkanik. Lalu, menyediakan dukungan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma. Yang ketiga, pemulihan infrastruktur. Memperbaiki jalan, jembatan, dan infrastruktur penting lainnya yang rusak akibat letusan. Memastikan pasokan listrik, air bersih, dan komunikasi dapat berfungsi kembali. Keempat, pembersihan abu vulkanik. Membersihkan abu vulkanik dari rumah, jalan, dan bangunan publik untuk mencegah masalah kesehatan dan kerusakan lebih lanjut. Kelima, pemulihan ekonomi. Membantu warga memulihkan mata pencarian mereka, misalnya melalui bantuan keuangan atau material bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Mendorong pembangunan kembali pasar dan pusat ekonomi lokal. Yang keenam, rehabilitasi dan rekonstruksi. Membangun kembali rumah dan fasilitas umum dengan mempertimbangkan risiko bencana di masa depan. Melakukan penataan ruang yang lebih aman dan berkelanjutan. Ketujuh, sosialisasi dan edukasi. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang langkah-langkah keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi letusan di masa mendatang.
mengadakan latihan evakuasi dan sosialisasi mengenai rencana tanggap darurat. Kedelapan, koordinasi dengan berbagai pihak, bekerja sama dengan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah dan komunitas internasional untuk mendapatkan bantuan dan dukungan yang diperlukan. Sekian berita dari kami, sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat siang.